Shalom, selamat sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tapi selamatnya
Saudara-saudara, tiba saatnya kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan lewat Amsal 17 ayat 22. Namun sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan ini secara bersama, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami ucapkan syukur sebab pada sore hari ini lewat ibadah online kami dapat menyampaikan, mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kami persiapkan hati kami masing-masing agar firman yang disampaikan kami dengarkan menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan sebuah kebahagiaan buat kita pada saat ini karena kita dapat beribadah bersama walaupun dalam ibadah online, namun tidak mengurangi makna dan tujuan kita untuk bersekutu kepada Tuhan dan bersekutu terhadap sesama kita masing-masing. Amsal 17 ayat 22 menjadi dasar firman Tuhan bagi kita hari ini, yang mana dengan bunyi demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi tema firman kita pada hari ini adalah hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara, pada suatu ketika ada seorang tokoh televisi mendapat tamu seorang yang berusia lanjut di dalam acaranya. Dan orang itu benar-benar seorang lanjut usia yang cukup langka, sebab setiap komentar-komentar yang ada dalam televisi tersebut sepenuhnya tanpa ia rencanakan dan tentu saja tanpa dilatih sebelumnya. Nah, komentar-komentarnya muncul begitu saja, saudara, lewat kepribadiannya yang bersinar dan bahagia. Dan setiap kali ia mengatakan sesuatu, perkataan itu begitu naif, begitu mengena, sehingga para penonton yang menyaksikannya pun sangat senang dan mereka tertawa, mereka begitu menyukainya. Tokoh televisi tersebut sangat terkesan dan menikmati bersama dengan yang lainnya. Akhirnya, ia pun bertanya kepada orang tua itu, mengapa ia begitu bahagia? Pasti ada rahasia kebahagiaan yang ada dalam dirinya. Nah, ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada si tua ini, saudara, lalu apa jawaban orang tua itu? Orang tua itu berkata, rahasianya adalah ketika saya bangun pagi, saya mempunyai dua pilihan. Entah itu sedih, entah itu bahagia. Dan menurut Anda, apa yang saya akan lakukan? Saya akan memilih untuk berbahagia, katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh orang tua ini, saudara, kedengarnya terlalu sederhana dan dangkal, bukan? Tetapi inilah yang dilakukannya. Jikalau kita mau jujur, banyak di antara kita yang membuat ketidakbahagiaan kita sendiri, saudara. Misalnya dengan pikiran dan hati kita sendiri. Sehingga kondisi ini berakibatkan mengeringkan tulang kita. Artinya, hidup kita tidak akan bersemangat, hidup kita loyo. Kalau diumpamakan tanaman yang segar, maka seketika tanaman yang segar itu akan menjadi layu dan tak berseri lagi. Nah, firman hari ini ingin mengingatkan bahwa dalam menjalani hidup ini, kita harus memiliki hati yang gembira. Dalam bahasa Ibrani, gembira itu adalah sameach, yang artinya bersuka cita, riang, dan mengalami kebahagiaan. Dan inilah yang perlu dimiliki oleh setiap hati kita. Mengapa? Sebab hati ini adalah pusat dari diri seseorang, saudara. Termasuk pusat pikiran Anda, perasaan Anda, kehendak Anda, atau bisa dikatakan hati ini meliputi seluruh aspek kehidupan seseorang. Karena begitu pentingnya, maka penulis Amsal pernah mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa artinya, saudara? Kalau hati kita tidak dijaga, maka itu akan dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita, atau bisa dikatakan ia akan bisa menghancurkan kehidupan dan masa depan kita. Nah, sekarang bagaimana supaya hati kita ini mengalami kegembiraan dan sukacita sehingga itu akan menjadi obat kehidupan kita ketika kita menjalani hidup ini? Yang pertama, saudara, sukacita yang baik bagi tubuh adalah pertama-tama dapat kita temukan dalam Tuhan. Artinya kita harus berpusat, hidup kita berpusat kepada Tuhan. Sukacita adalah pemberian Tuhan bagi kita, saudara.
Sukacita itu tidak tergantung pada situasi, tetapi itu ditemukan dalam karakter dan janji-janji Yesus yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dan disitulah tepatnya tempat menemukan kekuatan dan kemampuan untuk bertahan dalam hidup yang sesungguhnya. Saudara ingat dalam Filipi pasal 4 ayat 4 pernah katakan agar kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, yang mana mengandung maksud sekalipun engkau di tengah-tengah kesesakan, sekalipun engkau di tengah pergumulan dan kesukaran dalam hidup, kita selalu dapat memilih untuk hidup bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam beberapa kesaksian pasien COVID-19 yang sembuh mengatakan, hati gembira itu adalah salah satu obat yang manjur untuk menyembuhkan corona. Menurut mereka, kita harus bahagia dulu, senang dulu, maka imun kita akan meningkat. Jadi, apa yang dikatakan firman itu adalah benar. Ini akan memberikan kekuatan secara spiritual maupun secara fisik atau jasmani dalam hidup kita. Dan memang menurut penelitian, kalau manusia bahagia itu, maka ia akan mengalami kesehatan dan kekuatan dan dapat menjalani hari-hari tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saudara, lalu yang kedua, prinsip menciptakan kegembiraan bahagia adalah dengan menerapkan kasih. Kasih merupakan ajaran Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Dan ini telah nyata diperlihatkan dan dinyatakan oleh Yesus dalam masa hidupnya. Walaupun ia dicaci, dimaki, dihina, disalib, ia tetap mengasihi dan memberikan pengampunan bagi mereka dan kepada seluruh manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Yesus memiliki hati yang penuh kasih. Nah, begitu juga dengan kita sekalian, saudara. Kita harus memiliki hati yang demikian. Agar hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, maka bereskan, bebaskan hati kita dari kebencian, dari iri hati, pikiran, dari kekhawatiran. Isi hati dan hidup kita dengan kasih. Saya yakin, jika kita menggunakan prinsip ini, maka secara bertahap kita akan mengalami kekuatan spiritual dalam batin. Ini akan dapat menenteramkan hati kita masing-masing. Saudara, menjaga hati untuk tetap bergembira merupakan sebuah pilihan. Sekarang, yang mana yang Anda pilih? Apakah terus mengeluh, bersungut-sungut dalam menghadapi masalah, memasang muka yang cemberut, kusam, dan kusut? Atau ketika kita sedang mengalami masalah, tetap memiliki hati yang tetap terjaga dengan baik dan muka yang gembira? So, come on, be glad to rejoice with God. Jesus bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman telah disampaikan, didengarkan oleh kami semua. Biarlah firman tersebut sungguh menjadi berkat buat kami. Kami memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira dapat mengobati setiap luka kehidupan dan segala masalah kesukaran dapat kami tanggulangi dengan hati yang gembira dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa untuk rekan-rekan muda remaja. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, jauhkanlah mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka selalu dekat sama Tuhan dalam ibadah, doa, maupun dalam pujian. Tuhan, berkatilah setiap masa depan dan cita-cita harapan mereka. Biarlah mereka menjadi anak yang berhasil Tuhan, berhasil dalam setiap cita-cita dan pendidikan, dan berhasil pula dalam membina iman mereka untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka pun menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan orang-orang yang mengasihi mereka. Tuhan, berdoa juga untuk orang tua mereka. Berkatilah masa tua, berkatilah setiap pekerjaan usaha, agar berkat semakin berlimpah dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Semua kami serahkan dalam nama Yesus yang telah mengajarkan para murid berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.